Bambang Reguna Bukit atau Bams X Samson dan ibunya Desiree Tarigan menghadapi permasalahan yang sangat pelik di tahun 2021 ini. Namun mereka sadar bahwa permasalahan yang mereka hadapi tidaklah sebanding dengan permasalahan orang lain, khususnya di Pulau Dewata Bali yang mengalami kesulitan hidup selama masa pandemi. Berangkat dari kesadaran itulah Bams dan Desiree meluncurkan lagu duet berjudul Sabda Semesta. Lantas apa yang membuat Desiree Tarigan yakin mau berduet dengan sang anak di saat pandemi seperti sekarang? Lagu ini sebenarnya kalau teman-teman semua bisa dengerin lagunya ini, sebenarnya kita sebagai manusia menyesal tentang apa yang terjadi. Gitu. Kita nggak bisa dipungkirin apa yang terjadi di dunia sekarang itu adalah salah kita sebagai manusia. Kita tidak menyayangi bumi kita tidak menyayangi sekitar kita. Makanya ini bisa terjadi. Kita sekarang ayo bahu-membahu bareng-bareng, ayo memperbaiki semua dan menyayangi lingkungan kita dan menyayangi sekitar kita juga. Itu kan tidak sengaja ya. Kenapa? Karena memang kita kebetulan waktu itu lagi ada di Bali dan memang waktu itu ketika kita bikin Bali lagi terpuruk-terpuruknya. Sekarang memang sudah bounce back beberapa lokasi ya, walaupun beberapa lokasi masih ada yang sepi. Kebetulan kemarin saya ada kerjaan habis dari sana, beberapa lokasi masih sepi banget, tapi memang beberapa sudah mulai bounce back, sudah mulai balik gitu. Thank you banget buat semua teman-teman yang mendukung Bali, bisa balik lagi sekarang, bisa bounce back lagi, bisa rame lagi gitu. Waktu itu ya kita juga sedikit ada rasa takut juga karena corona lagi tinggi-tingginya, terus kita juga pasti nggak tahu apa yang kita bisa hadapi di sana gitu. Cuman ya namanya juga niat ya harus dijalanin lah gitu. Pasti dilindungin kok sama di atas kalau kita baik ya. Kita tidak melihat kondisi keadaan sekitar karena kita yakin niat kita baik dan kita ingin berbuat sesuatu. Jadi kita memang semangat aja dan berani aja. Jadi kita nggak lihat nanti bagaimananya, nantilah pokoknya kita jalanin aja niat baik kita. Udah pasti. Jadi kalau menurut saya semuanya bisa relate sama lagu ini, bukan cuma kami saja. Kenapa? Karena memang nggak bisa dipungkiri seperti tadi saya katakan, di pandemi ini semua orang menghadapi pergumulannya mereka masing-masing. Besar kecilnya beda-beda aja. Gitu. Cuman pasti ada pergumulan versi mereka masing-masing dan lagu ini tuh kalau menurut saya jadi kontemplasi buat kita. Kehidupan pribadi Mas Bam dan semuanya udah pasti karena kan yang terjadi itu yang terjadi itu banyak, bukan cuman ini aja gitu, bukan cuma pandemi aja. Waduh, itu sih tanya sama ibu ya, karena enggak lah, saya bukan, kembali lagi, saya bukan penyanyi apalagi yang untuk komersial, tapi kalau untuk ada tujuan positifnya tentu saya mau gitu ya, tapi bukan untuk berarti saya penyanyi komersial. Kenapa takut jadi artis atau gimana? Bukan, itu tadi saya bilang kalau saya suruh nyanyi saya asam lambung kumat, dan saya mau mengimbau bahwa kita jangan lihat permasalahan kita, permasalahan orang lain jauh lebih banyak dan lebih berat dari kita. Jadi kita bersyukur aja apa yang kita bisa berbuat buat orang lain kita. Next to you. This is me, I'm so wrong.
Keindahan Pulau Dewata Bali memang memaksa penikmatnya untuk selalu kembali ke sana. Bali adalah tempat yang dipilih oleh Teuku Rizky atau Kiki X Kobo Junior untuk merayakan Tahun Baru 2022. Laki-laki yang lahir pada 4 Januari 1998 itu mengungkap bahwa ia akan merayakan Tahun Baru 2022 di Pulau Dewata bersama orang-orang terdekat. Tetap mengikuti protokol kesehatan dan regulasi pemerintah menjadi faktor kuat laki-laki 23 tahun itu dalam memberanikan diri untuk berlibur keluar kota. Lantas bagaimana antusias Kiki mempersiapkan liburannya ke Pulau Bali? Dan apa kesan dan pesan Kiki untuk tahun 2021 yang akan segera berlalu? Tahun baru ini gue di Bali. Cuman 4 hari 5 hari. Pacar dibawa nggak sih kak? Rame-rame. Kenapa milihnya Bali? Karena udah lama banget nggak sana 5 tahun apa 6 tahun kan gue bukan orang yang sering banget bolak-balik Bali gitu kan. Jadi ya lucu nih kayak akhir tahun coba terus dapat tiket, dapat tempat, ada ya menurut gue sih kan semua ada regulasinya. Harus ada swab kah, PCR kah, ya kita aturin aja. Maksudnya kita ikutin aja aturannya gitu. Kalau memang harus itu ya kita jalanin gitu. 5-6 orang lah. Ya tapi kan semua harus ngikutin. Kemarin itu kalau memang ternyata terjadi yang namanya PPKM, kalau memang ternyata harus regulasinya seperti itu, kalau memang harus cancel. Ya udah gue tetap nurutin apa kata pemerintah aja. Ya pernah tapi nggak jauh juga. Tapi gue sebisa mungkin kalau memang kita keluar kota segala macam, ya karena itu gue menghormati orang tuanya dan gue menghormati orang tua gue. Kita masih pacaran dan segala macam ya kalau memang jangan berdua rame-rame. Maksudnya gue dengan teman gue, dia dengan teman dia ya nggak apa-apa gitu. Karena itu berarti menunjukkan bahwa gue kan pengen ngasih tau juga sama orang tuanya gue tuh bertanggung jawab dan gue nggak mau coba berdua doang. Karena kan namanya orang tua punya anak dibawa jauh-jauh keluar kota pasti ada aja gitu. Makanya harus sama kerabat lah. Jadi biar bareng. Ya sebenarnya gue nggak tahu ini kapasitas gue untuk ngomong ini atau enggak ya, tapi ya pastinya kalau menurut gue kan semua hal yang terjadi di muka bumi ini atas izin yang di atas. Ya kalau makanya itu yang bisa gue lakukan dari awal, tadi gue bilang kan ikutin aja apa kata pemerintah seperti apa, regulasinya seperti apa, ya diikutin aja. Halo, saya Teuku Rizky, ingin mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. 2021 sudah berakhir. Semua yang lalu-lalu, semua duka, semua suka ya ditinggalin aja di 2021. Semoga 2022 makin baik, makin banyak kebaikan yang datang, nggak cuma buat kita tapi buat semua orang lah, pokoknya buat Indonesia, buat siapapun yang hidup di Indonesia makin baik, politiknya, orang-orangnya, makin sedikit orang yang sakit ya ibaratnya ya, sakit jiwa. Dan belakangan lagi gila-gilaan nih kayak gini-gini nih, berita-berita di mana-mana dan segala macam. Ya gue berharap 2022 nama-nama instansi pemerintah juga makin baik. Gitu aja deh. Mudah-mudahan yang terbaik aja buat Indonesia 2022. Multitalenta, kata itulah yang cocok untuk menggambarkan seorang Ilyas Bachtiar. Selain bermain film, laki-laki berumur 28 tahun ini juga memiliki jiwa bermusik yang tinggi. Saat dijumpai oleh tim cuap-cuap, Ilyas baru saja merilis lagu yang berjudul Tatapan Terakhirmu. Pria yang memiliki tinggi 185 cm ini mengaku bahwa lagu yang ia ciptakan terinspirasi dari mantan kekasihnya Hana Kirana yang telah meninggal dunia. Ilyas juga mengungkap bahwa lagu yang ia ciptakan mengajarkan pendengarnya untuk mengerti arti ikhlas yang sebenarnya. Lantas bagaimanakah awal cerita Ilyas Bachtiar dapat terjun ke industri musik? Dulu waktu saya kuliah di Semarang gitu kan, saya dulu tuh punya tim akustik. Saya memang suka buat lagu dari dulu. Cuman di saat itu akhirnya ya karena masih sibuk, kebetulan saya juga jurusannya bukan jurusannya santai, saya jurusan di kimia kan. Mungkin waktunya jadi nggak match, ya gitu kan, untuk latihan, untuk kita performance di mana. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan di musik di saat itu. Dan makanya tapi di saat itu saya bukan sebagai vokalis, tapi saya gitaris gitu kan. Saya mengarang lagu, saya aransemen lagu.
tatapan terakhirku ini ya menceritakan tentang ingatan kita, ekspresi apa, dan sebagai apa, kesedihan apa seseorang yang pernah kita lihat gitu kan, tapi sudah tidak bersih. Ya, jadi itu memang kalau boleh jujur memang itu pengalaman saya, tapi juga pengalaman dari teman-teman saya, pengalaman dari kerabat saya, pengalaman dari teman-teman Instagram yang ngasih inspirasi tuh sangat banget. Saya banyak banget DM Instagram ya, Kak aku juga kemarin kehilangan ini, aku kehilangan suami aku kehilangan anak aku, kehilangan apa gitu. Dan saya tuh berpikir bahwa ya Allah nggak enak ya ternyata kehilangan seseorang yang terdekat sama kita tuh benar-benar gak enak banget. Saya sampai ya walaupun amit-amit ya, saya sampai bicara dalam hati kayak saya sering bilang sama teman-teman saya bahwa lo lebih baik kehilangan tapi lo diselingkuhin apa ditinggalin itu lebih baik dibandingkan lo kehilangan yang dia udah benar-benar gak ada kayak gitu. Dan saya sampai menghibur diri saya atau mengasih quote ke diri saya sampai nggak tahu sampai segitunya gitu. Padahal ya secara pribadi saya juga nggak mau seperti itu sebenarnya. Cuman lebih iya berkaitan. Cuman itu juga menjadi apa ya? Menjadi salah satu parameternya aja kayak gitu kan. Dan saya juga ya seperti saya bilang tadi, saya ngerasa kehilangan ditambah lagi dengan teman-teman cerita gitu. Jadi saya apa ya? Udah membuat lagu itu dengan konsep kehilangan yang mendalam, semakin dalam ditambah lagi dengan cerita-cerita teman-teman kayak gitu. Makanya saya membuat konsep lagu ini universal sih gitu. Tentang bukan kita kehilangan hanya seorang kekasih gitu kan, tapi juga kita bisa kehilangan keluarga ataupun kerabat kayak gitu. Apalagi saya sekarang launch itu kebetulan di tepat hari ibu ya kan, tepat hari ibu, dan banyak banget teman-teman saya yang kehilangan ibunya, dia nangis kayak gitu kan, dia juga kangen sama ibunya, bahkan ingat tatapan terakhir seperti Bella sih, seperti Bella. Dan tapi di kesempatan ini saya ingin apa ya, saya ingin berkarya aja, dan kebetulan saya sekali lagi saya berterima kasih kepada Allah gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa hasil dari sebuah ini menjadi sebuah karya saya dan akhirnya terrealisasikan gitu kan. Padahal kemarin sempat saya mau launching tuh, sebelumnya saya mau launching lagu, cuman kebetulan kayak waktunya nggak pas, saya kena streaming, terus saya kena kesibukan yang lain, dan nggak tahu kenapa ini pas gitu. Jadi banyak banget ya kemarin misalkan saya ya di satu masa saya healing saya misalkan lagi iseng saya lihat Instagram gitu. Kakak nggak buat satu, kakak buat lagu buat anak gitu, kakak nggak buat lagu gitu. Nah di situ saya belum buat lagu tuh, belum kepikiran buat lagu atau gimana gitu kan. Nah cuman after itu yang saya ceritakan tadi, di suatu heningan saya tiba-tiba nggak tahu kenapa saya pengen bikin lagu gitu kan. Akhirnya ya saya terima kasih banget buat teman-teman semuanya masih support gitu kan. Nah, makanya sering banget mereka bertanya, Kak ini lagu buat Kak Hana ya? Iya, tapi bukan cuma buat Kak Hana aja, tapi buat kita semua ya pernah kehilangan seseorang, dan dari tatap terakhirnya kita masih ingat. Dan di lagu ini saya menegaskan bahwa saya nggak mau terlalu mengenalkan atau mendorong orang untuk sedih, tapi untuk ikhlas gitu, untuk menerima. Dan saya berterima kasih